Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kartini Channel dalam masakan sederhana teman-teman. Hari ini saya mau bikin cemilan lagi yang berbahan dasar singkong ya teman-teman. Nah, untuk di daerah Cilacap dan sekitarnya ini namanya gembus. Dan ini biasa dijual di tempat-tempat tontonan ya teman-teman, seperti wayang kulit dan lain sebagainya. Nah, jika di daerah Purworejo katanya namanya geplek ya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara saya bikinnya, yuk langsung simak videonya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan ada singkong, ini kurang lebih 1 kilo ya teman-teman. Dan ini sudah mulai kuning-kuning, makanya nanti saya akan bersihkan sambil sekalian dibelah dan sekalian dihilangkan sumbunya supaya tidak mengganggu dalam proses selanjutnya ya teman-teman, karena ini sumbunya juga agak keras, jadi harus dihilangkan ya teman-teman. Nah, setelah dihilangkan sumbunya, saya akan proses selanjutnya adalah diparut ya teman-teman. Saya akan parut menggunakan alat seperti ini. Jika teman-teman punya parutan khusus untuk parut kelapa, itu akan lebih bagus ya teman-teman, tapi saya nggak punya, jadi saya menggunakan parutan seperti ini. Ini biasa buat marut keju ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya ya teman-teman. Nah, ini saya akan parut. Jika teman-teman mau di chopper atau di blender juga boleh-boleh aja ya teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini ya, panjang-panjang kayak keju ya teman-teman, tapi tidak apa. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, tinggal sedikit lagi. Nah, ini jadinya segini ya teman-teman, dan bentuknya persis kayak keju atau bentuknya kayak keju. Kemudian saya akan buang airnya ya teman-teman, karena airnya ini pahit ya teman-teman, atau kalau tidak dihilangin airnya ada cita rasa pahit. Saya akan buang airnya, tapi untuk tepungnya nanti atau tapioka yang tersisa di air ini saya akan ambil kembali, kemudian saya akan campurkan ke dalam parutan singkong ini ya teman-teman, supaya nanti gembusnya lembut. Dan ini meresnya juga tidak sampai terlalu kering ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Saya akan diamkan dulu supaya patinya mengendap. Ini saya akan hancurkan seperti ini ya teman-teman. Nah, itu sudah agak halus, dan supaya enak saya akan kasih bumbu, dan bumbunya sangat simpel. Di sini ada bawang putih, ada garam, kemudian ada penyedap rasa juga, dan saya akan ulek. Kemudian saya akan tambahkan di sini ketumbar ya teman-teman, kurang lebih ya sekitar 1 sendok teh. Saya kembali ulek lagi sampai halus ya teman-teman. Nah, ini sudah halus. Saya akan campurkan ke dalam parutan singkong tadi. Aduk supaya antara bumbu dan singkong tercampur rata ya teman-teman, seperti ini. Dalam proses ini saya sudah siapkan juga panci pengukus, dan airnya juga sudah mendidih. Kemudian saya akan alasi menggunakan daun seperti ini. Jika tidak ada daun, tidak usah dialasin juga tidak apa-apa ya teman-teman. Kemudian saya masukkan singkong parutnya tadi yang sudah dibumbui, dan supaya gurih saya akan tambahkan parutan kelapa ya teman-teman.
Kelapa parutnya tidak perlu dikasih garam lagi, takut keasinan karena tadi dalam singkongnya sudah dikasih garam dan bumbu komplit ya teman-teman. Jangan lupa tutup kembali lalu masak selama 15 menit. Setelah 15 menit buka tutupnya dan jangan lupa dicek dulu sudah matang atau belum singkongnya ya teman-teman. Ternyata sudah empuk dan saya akan angkat, saya akan masukkan ke dalam wadah seperti ini. Saya ini menggunakan kuali, untuk teman-teman bisa menggunakan tampah, baskom ataupun panci apa aja ya teman-teman. Kemudian saya akan masukkan juga untuk kelapa parutnya ya teman-teman. Nah ini dia tepung tapioka yang tadi ada di perasan singkong parutnya tadi ya teman-teman. Saya masukkan ke sini. Boleh dimasukkan sebelum dikukus, boleh juga setelah dikukus ya teman-teman. Saya masukkan semua untuk tepung tapiokanya. Kemudian saya akan haluskan menggunakan botol yang sudah saya bungkus dengan plastik ya teman-teman. Dan saya ganti menggunakan ulekan karena sepertinya belum halus ya teman-teman. Nah, ini sudah agak halus. Setelah halus saya akan letakkan di atas nampan talenan seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya akan ratakan seperti ini. Nah seperti ini. Supaya lebih padat saya akan gilas menggunakan rolling pin seperti ini. Setelah rata semua saya akan potong-potong. Kemudian saya bulatkan seperti ini. Saya satukan. Nah seperti ini ya teman-teman. Untuk besar dan kecilnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Seperti ini. Lakukan sampai semua bahan atau adonan ini selesai ya teman-teman. Nah seperti itu. Rapikan. Jika terlalu besar boleh dipotong ya teman-teman. Nah seperti itu sisanya jangan dibuang, nanti disatukan lagi. Nah ini sudah selesai, jadi segini ya teman-teman. Saya belum menghitungnya. Kemudian saya akan langsung goreng karena ini kualinya minyaknya sudah panas. Saya akan goreng. Ini tuh rasanya gurih ya teman-teman, asin dan gurih. Goreng sampai matang. Oh ya teman-teman, suara saya agak bindeng seperti ini. Jika dalam penyampaian kurang jelas saya mohon maaf ya teman-teman karena saya lagi batuk. Nah ini sudah mateng, sudah boleh diangkat ya teman-teman. Tapi jika teman-teman ingin agak kering juga boleh ditambahkan waktunya lagi ya teman-teman, atau durasinya lebih lama lagi. Kemudian saya akan goreng lagi sisanya. Sama seperti tadi, dibolak-balik seperti ini ya teman-teman, supaya matangnya merata. Nah ini supaya agak tiris minyaknya, boleh juga diletakkan seperti ini ya, kayak orang goreng donat. Nah dengan demikian selesai sudah cara pembuatan gembus atau geblek. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu cemilan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Bisa juga buat ide jualan ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.